Para bapak dan ibu dan saudara-saudari yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang anak muda yang rupanya membuat kejahatan sehingga dia akan dipenjarakan, sudah ditahan, dibawalah ke pengadilan. Dan jaksa hakim di situ terkejut. Bagaimana kau bisa masuk ke penjara dan bisa kau berbuat seperti ini? Bapakmu, banyak bapaknya adalah ahli hukum di negara itu. Dan sangat banyak menulis buku. Dan bukunya lah referensi untuk orang-orang hukum. Dan di mana-mana memberikan ceramah tentang hukum, pidana, perdata, dan banyak hal. Betul-betul dia sangat disegani, sering tampil di televisi. Jadi mereka mengatakan, kok bisa kau, bapakmu adalah teladan kami, itu yang kami ikuti, kok kau anaknya tak mengikuti dia? Apa dikatakan anaknya? Mulai dari kecil kalau aku datang ke kamarnya, mau bicara, selalu dia mengatakan, jangan dulu ganggu aku mau menulis buku. Aku datang lagi, jangan kau dulu, aku akan memberikan ceramah. Itulah bapakku. Disinilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, di mana sebenarnya prioritas dalam hidup. Boleh bekerja, tapi anaknya akhirnya dilupakan. Pada hari ini kita melihat si Marta. Dua yang saya kira harus kita tonjolkan dari Marta ini ya. Pertama, Marta adalah yang menyambut Yesus dan murid-muridnya dengan sangat gembira, dengan segala hidangan, dengan segala kebaikan hati di rumahnya. Si Marta lah itu. Yang kedua sialnya, bahwa dialah yang ditegur oleh Yesus. Udah baik kali ditegur pula. Kalau kita ikuti ceritanya ya, saya sebenarnya lebih pro kepada si Marta ini daripada si Maria. Enak aja dia duduk-duduk di kaki Yesus dengan murid-murid, mendengar Yesus bercerita, menonton televisi kayak gitulah. Sementara si Marta cuci piring, giling cabai, ini lagi, menggoreng minyak. Dalam logika kita sebenarnya Marta inilah yang cocok. Dialah penerima tamu yang harus dipilih sebagai ketua panitia dan seterusnya. Tapi mengapa ya Yesus sebenarnya menegur, kita bilang memberikan sindiran halus kepada si Marta dan kepada kita Marta-Marta semua. Dikatakan oleh Yesus, Marta-Marta. Boleh tambah siapa Marta? Ibu-ibu di rumah semuanya Martanya ini kan. Bisa kan karena ibu memasak, anaknya datang, bisa dimarahi. Jangan dulu ganggu aku lagi masak, nanti kena matamu itu cabai ini, mampus kau nanti. Bisa. Ada juga ibu yang baru ngepel lantainya, semua orang dilarang lewat. Walaupun sudah mau ke kamar mandi, tak boleh lewat, baru mama pel ini. Sana kau, ke rumah tetangga kau pergi. Akhirnya intinya hilang. Bahwa kita begitu sibuk dan lupa ada sesuatu yang lebih penting. Memang tidak dilarang sibuk. Coba kalau tidak ada si Marta, apa yang dimakan oleh Yesus kan, dan mungkin para rasul lagi. Kalau di tempat kita itu mungkin sudah ada manuk naniatur atau bebek panggang atau lomok-lomok dipanggang di situ, siapa atau yang kalau tak ada dia kan. Yesus tidak mengatakan jangan kau di dapur, di sinilah kau, bukan. Tapi ingat, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di sinilah sebenarnya kelemahan manusia. Ketika kita sibuk, kita lupa sebenarnya bahwa itu tadi anak si hakim ini ya, atau anak ahli hukum itu. Lupa dia bahwa anaknya itu lebih penting daripada dia harus memberikan ceramah. Lupa dia bahwa anaknya ini ingin didengar, mungkin ada keluhannya, mulai dari kecil dia tak pernah didengar, akhirnya menjadi penjahat.
Inti keluarga adalah untuk mendidik anak-anak ini, mendengarkan. Tapi inti keluarga untuk si ahli hukum itu bahwa dia terkenal bisa mendidik masyarakat, tapi dia melupa memberikan perhatian kepada anaknya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, begitu juga kita sering. Semakin kita sibuk bekerja, kita pikir semakin penting. Akhirnya orang yang sibuk bekerja itu mudah kali marah, mudah tersinggung, dan mudah mengkritik. Dan akhirnya apa yang dikerjakannya bisa membuat berantakan semua. Tetapi marilah kita bekerja, tapi selalu memikirkan juga untuk apa aku bekerja. Resapkan. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Disitulah dipuji Maria, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marilah kita bekerja seperti si Marta, tapi marilah kita gabungkan dengan seperti si Maria. Kita bekerja sambil kita tahu tujuan yang paling dalam, agar kita bisa sangat ideal seperti yang diinginkan oleh Kristus. Amin.